Warahmatullah, bagaimana dengan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam dengan mencampurkan syariat dengan adat dan istiadat? Pak, Wali Songo itu nggak ada bukti yang otentik. Semuanya kata-kata kata sepuh kita, kata ini kita. Mana? Apakah Wali Songo meninggalkan buku, tulisan? Kalau Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad. Imam Syafi'i ada Al-Um, Imam Ahmad Musnad, Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Tapi nggak ada kitab Sunan Bonang. Katanya Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ya. Sementara kitab Sunan Bonang nggak ada. Sunan ya Gunung Jati nggak ada. Makanya Pak, ya, karena tidak ada bukti yang otentik tentang Wali Songo, kita tidak bisa memastikan. Dan perlu antum ketahui Pak, ya, saya minta bukti, ya, bahwa Wali Songo dakwah dulu pakai musik. Bukti yang otentik lah, ya. Saya bukan mengingkari Wali Songonya, tapi bahwa Wali Songo berdakwah dengan musik, saya butuh bukti aja. Ini yang pertama. Kalaupun memang terbukti ya, bukan dalil juga. Bukan dalil. Sekarang saya mau tanya, lebih berilmu mana Wali Songo sama Imam Syafi'i? Ada kitab tulisan Sunan Bonang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, sebelumnya saya doakan semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang halal, barokah, banyak melimpah, dikaruniai putra-putri yang solih dan solihah, dan yang paling penting adalah semoga semuanya mati ya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang saya cintai, kalau sahabat-sahabat melihat video yang saya tampilkan di awal tadi dengan cermat, mungkin sahabat bisa ketawa-ketawa sendiri ya. Ya memang, kalau kita membicarakan Wali Songo dan mengatakan Wali Songo itu tokoh yang fiktif, tentu saja ini bisa menjadi bahan lelucon sebetulnya. Mengatakan Wali Songo itu tokoh-tokoh yang tidak ada, hanya dongeng, itu sebetulnya ya gimana ya, ini pikirannya ini yang perlu dipermasalahkan. Karena memang Wali Songo itu benar adanya, peninggalan-peninggalan beliau-beliau semuanya ada, makam-makam beliau ada, semuanya ada. Kalau minta bukti otentik ya minta bukti apa ya. Bahkan dari kalangan mereka yang mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak ada, dari kalangan mereka itu katanya nggak ada bukti otentik, tidak ada tulisan atau buku yang ditinggalkan, ternyata dari kalangan mereka sendiri mengatakan ada. Sunan Bonang sendiri punya tulisan katanya. Ya, kita tidak perlu mencari pembenaran-pembenaran untuk meyakinkan mereka ya sahabat, karena ya seperti biasa mereka itu kalau hari ini ngomong A, hari berikutnya bisa ngomong B. Dan ya agak membelot sedikit ya, ada permainan kata sedikit. Saya menyoroti Ustadz yang saya tampilkan di awal tadi, yang di pertama kali dia mengatakan itu sekitar tahun berapa itu. Saya melihat itu paling lama uploadan di YouTube 7 tahun yang lalu, berarti sekitar kalau ini 2022 ya sekitar 2015-an ya atau 2014 itu. Ya cukup lama ya. Kemudian di video yang Ustadz yang sama, di video yang kedua yang ada di bawah itu, uploadan terakhir adalah yang paling lama yang saya tahu di YouTube itu tahun 2017-an kira-kira ya, karena 5 tahun yang lalu uploadannya. Mengatakan narasi yang berbeda. Pertama mengatakan katanya Wali Songo itu tidak ada bukti yang otentik ya. Ya meragukan Wali Songo ini ada apa enggak. Lalu kemudian di uploadan yang agak baru ya, sudah 2 tahun itu kalau kita melihat uploadannya, ya dia merubah sendiri. Ya saya kalau membahas ini tuh ya agak lucu juga ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot mau membuktikan kepada mereka Wali Songo ada apa enggak. Ya selain kita fakta di lapangan juga makam-makamnya ada, peninggalan-peninggalan ada, keturunan juga ada. Ya itu bisa menjadi bukti lah ya. Kalau mereka masih nggak percaya ya itu sih terserah. Tetapi Ustadznya sendiri yang ngomong katanya tidak ada bukti yang otentik, dia sendiri di video yang kedua dirubah kaulnya yang tadinya tidak ada bukti yang otentik, kemudian dia mengatakan tidak mengingkari. Ya ini ya biar mereka patuh sendiri ya itu satu orang antara kaul jadid dan kaul kodim itu. Ya itu terserah lah ya. Tapi gini sahabat, saya melihat meskipun
di video yang kedua itu dan Ustadz yang saya tampilkan terakhir di awal video itu, ya memang inti dari pembicaraannya adalah Wali Songo itu ada. Akhirnya kan seperti itu. Mereka mengakui Wali Songo itu ada. Tetapi ada sedikit strategi yang saya baca menurut data-data yang ada. Mereka mengingkari kisah-kisah Wali Songo, keramat-keramat Wali Songo yang sudah tersebar luas di masyarakat kita. Contohnya seperti ketika Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang bertemu, Sunan Bonang pernah menyabda, atau ya keramat beliau muncul, ada apa kolang kaleng atau apa itu yang menjadi emas itu ya. Itu di buku kan banyak, nah itu diingkari. Kemudian kisah-kisah keramat yang lainnya lah banyak sekali. Yang pada intinya adalah alurnya itu kita diyakinkan bahwa cerita-cerita tentang Wali Songo yang menurut mereka itu berasal dari sumber ajaran sufi, nah itu tidak bisa dibenarkan alias tidak ada. Nah ini sebetulnya perlu diwaspadai juga sahabat, model-model seperti ini. Karena ujung-ujungnya nanti menyerang sufi. Nah ini yang tidak enak. Ya saya sendiri ini, saya cerita punya pengalaman yang agak miris sebetulnya, ya perlu untuk kita waspadai. Jadi beberapa pekan yang lalu ya, saya mengalami sendiri di satu lembaga pendidikan itu ditemukan satu buku yang ini ada buku sejarah, buku fikih, kemudian buku akidah. Itu terbilang ini kok aneh isinya. Kemudian buku itu saya teliti, saya cermati, saya cari tahu sumbernya dari mana buku ini. Itu buku LKS di satu lembaga pendidikan. Kemudian saya bisa menyimpulkan, oh ini mungkin ada gerakan-gerakan apa namanya ya, kita sebut biasanya itu Wahabi. Akhirnya singkat cerita, setelah saya mengetahui dan punya rasa curiga, saya telepon itu, percetakannya saya telepon. Kemudian saya diarahkan menghubungi pihak dari redaksi yang menyusun. Nah ternyata dugaan saya benar. Mereka itu menampilkan satu buku menyebarluaskan di masyarakat tentang paham-paham yang intinya tidak sesuai dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah itu kemudian saya protes karena buku itu sudah terlanjur dibeli di satu lembaga pendidikan dan itu digunakan satu semester. Ya akhirnya apa ya istilahnya, kita kan nggak tahu ya, tadinya kita ya taunya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ternyata enggak. Itu memang degradasi. Kalau Anda membaca buku itu, saya pastikan kemungkinan besar ya, kemungkinan besar itu tidak akan mempercayai keramat-keramat Wali Songo, itu kemungkinan besar. Apalagi Anda-Anda yang apa ya istilahnya itu keilmuan dasar ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu masih ya agak di bawah. Saya pastikan itu sahabat. Nah buku ini kemudian tiba-tiba setelah saya tahu buku itu ya, kemudian saya protes. Nah ini di beberapa minggu kemudian muncul ini tentang Wali Songo, kok ada kaitannya ini gerakan apa, saya itu ada kecurigaan seperti itu sahabat. Ya intinya kemudian saya menyarankan untuk memutuskan dengan percetakan itu di lembaga pendidikan itu. Jadi nanti untuk selanjutnya tidak akan membeli lagi lah buku di apa namanya di percetakan itu. Karena memang dari sumber yang dipakai penyusun-penyusunnya itu ya memang yang kaum-kaum itu nggak lain sahabat. Jadi saya kecewanya gini, wah ini membantu pendanaan mereka ini. Saya kepikiran gitu. Ya tentu kalau membaca lebih dalam, wah ini orang kalau nggak tahu tentang tasawuf ya pasti nanti akan menyalahkan ujung-ujungnya ini. Nah, ini yang saya nggak respect, nggak suka saya. Makanya ini penting juga untuk diperhatikan, sahabat, lihat bagaimana strateginya. Ya, tadi mengatakan tidak ada bukti otentik, yang satu ustadz itulah yang di awal tadi mengatakan tidak otentik, dan yang kedua tidak mengingkari, artinya ada, tetapi dia menolak kisah-kisah yang selama ini kita dikasih tahu sama guru-guru kita, orang-orang tua kita,
mengenai Wali Songo. Ya, itu sih sahabat ya, sebagai wawasan saja sih sebetulnya. Dan yang terpenting adalah kita selalu berhati-hati terhadap apa yang beredar di offline, di buku-buku lembaga pendidikan atau yang lain, agar semua kerabat kita, sanak kita, orang-orang yang di sekeliling kita selalu mendapatkan ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.